Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam sidang anak-anak online. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat semua ya? Nah, pagi ini kita akan sidang anak-anak online. Sebelum kita mulai sidang kita, yuk kita sama-sama berdoa yuk sama Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa pada Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kesempatan kali ini kami mau datang kepada Tuhan, mendengar cerita-cerita dan kisah-kisah tentang Tuhan. Tuhan dapatkan telinga kami supaya kami bisa mendengar seluruh cerita dengan baik dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita kakak kali ini dengan judul Tuhan itu mulia. Kakak ulangi lagi, apa adik-adik? Tuhan itu mulia. Nah, pembacaan Alkitabnya ada dalam Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai 29. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak kalian untuk membacakannya buat adik-adik semua ya. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita nih. Pada satu saat ada seorang anak membawa teropong. Nah, dia ingin mencari Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan. Nah, suatu saat anak itu, misalkan ini teropongnya ya adik-adik. Nah, dia meneropong melihat ke sana. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Terus dia lari adik-adik. Dia lari lihat ke sana. Loh, kok nggak ada? Nggak kelihatan. Di mana ya Tuhan? Di mana kok nggak kelihatan? Nah, kok aku tidak bisa melihat Tuhan? Nah, terus ada seorang kakak gembala bilang, "Hai, Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Kak, bagaimana cara melihat Tuhan?" Nah, terus kakak gembalanya bilang, Tuhan itu tidak terlihat, di dalam Alkitab tidak terlihat. Tapi bila kamu mau melihat Tuhan, lihatlah anak-anak itu. Dia yang suka mengobrol dengan Tuhan, dia yang suka menyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, kamu bisa melihat Tuhan di atas diri mereka. Terus anak tadi bilang, "Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi aku juga bisa melihat Tuhan melihat dari kakak, aku juga bisa melihat Tuhan." "Iya. Nah, kamu bisa melihat kakak-kakak menjadi teladan kalian. Kakak-kakak yang senantiasa mengobrol dengan Tuhan, memanggil nama Tuhan, juga berseru kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan ada di sana." Adik-adik, di dalam Alkitab juga ada satu tokoh yang dia kesukaannya mengobrol dengan Tuhan. Ayo, siapa yang tahu siapa dia? Nah, dia adalah Musa. Musa ini dia senantiasa waktu itu dia itu setiap hari mengobrol dengan Tuhan. Pagi hari dia mengobrol dengan Tuhan, siang dia mengobrol, malam juga mengobrol. Sepanjang hari dia mengobrol sama Tuhan. Hari ini, keesokan harinya dia tetap mengobrol dengan Tuhan adik-adik. Nah, Musa ini dia mengobrol dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Wow, 40 hari 40 malam itu banyak loh. Nah, coba kita berhitung ya, 1 sampai 40. Coba adik-adik berhitung sama-sama dengan kakak. Ya, kakak punya ini nih stick nih. Nah, coba kalian hitung ya. 1, 2, 3. Sama bareng-bareng yuk. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Nah, sebanyak ini adik-adik. Ini tadi kakak sudah hitung 40 stick ini sebanyak ini. Nih, banyak ya. 40 itu ternyata banyak sekali. Nah, segini nih loh adik-adik. Banyak sekali ya. Nah, Musa pada waktu itu dia mengobrol sama Tuhan itu selama 40 hari 40 malam adik-adik. Nah, apapun yang dikatakan oleh Tuhan dia tulis di 2 batu. Nah, karena Musa mengobrol dengan Tuhan terus menerus selama 40 hari 40 malam, kira-kira dia ngapain ya? Nah, siapa yang tahu dia ngapain ya? Nah, adik-adik, mengobrol dengan Tuhan itu sama dengan juga berdoa. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia senantiasa diisi oleh Tuhan. Adik-adik, model luar Musa itu dia persis dengan Tuhan. Terus di dalam Musa juga persis dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia senantiasa diisi oleh Tuhan. 1 hari diisi oleh Tuhan, 2 hari diisi oleh Tuhan, 3 hari diisi oleh Tuhan, 11 hari diisi oleh Tuhan, 12 hari diisi oleh Tuhan, sampai 40 hari adik-adik. Nah, 40 hari diisi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi di atas diri Musa? Ayo, apa yang terjadi di atas diri Musa? Apakah Musa menjadi meledak? Wow, tidak adik-adik. Apakah Musa menjadi malaikat? Berubah menjadi malaikat? Tidak juga. Nah, Musa berubah di wajahnya adik-adik. Nah, wajah Musa, muka Musa menjadi bercahaya. Nah, bercahaya seperti Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu mulia sekali. Dia wajahnya itu memancarkan cahaya. Cahaya kemuliaan Tuhan yang sangat indah. Nah, jika adik-adik terus-menerus seperti Musa diisi oleh Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus-menerus diisi oleh Tuhan, maka muka adik-adik, wajah adik-adik akan berseri-seri seperti wajah atau mukanya Musa. Ayo, siapa yang mau seperti Musa? Ayo, kakak mau seperti Musa. Adik-adik mau enggak seperti Musa? Ya, ngobrol dengan Tuhan. Nah, Musa itu adik-adik, dia itu ngobrol dengan Tuhan bukan cuma di pagi hari, tapi siang hari, malam hari, mau tidur, sepanjang hari dia mengobrol dengan Tuhan. Makanya dia dipenuhi oleh Tuhan. Dia diisi terus oleh Tuhan. Nah, adik-adik bisa nggak mengobrol dengan Tuhan? Yaitu berdoa, bisa kan? Nah, ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik bisa memanggil nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Terus adik-adik bisa juga 1 kata, 2 kata berdoa kepada Tuhan. Misalkan, terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus, aku hari ini bersuka cita. Nah, doa-doa pendek semacam itu adalah kita mau diisi oleh Tuhan. Itu sama dengan kita mengobrol dengan Tuhan melalui doa-doa pendek, perkataan-perkataan yang pendek. Bisa dilakukan di pagi hari, siang, sore, malam, atau mau tidur. Nah, kalian bisa mengajak orang tua kalian, bisa mengajak kakak kalian untuk berdoa kepada Tuhan atau bernyanyi, memuji Tuhan, ya adik-adik ya.
Nah, adik-adik diisi oleh Tuhan atau mengobrol oleh Tuhan itu, nah itu kapan saja dan saat apa saja bisa kita lakukan. Misalkan saat kita sedang sedih karena kita habis dimarahi orang tua, misalkan karena adik-adik ceroboh, akhirnya melakukan satu kesalahan, akhirnya dinasihatin sama orang tua. Nah, adik-adik merasa sedih. Nah, adik-adik bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku hari ini sedih sekali, aku hari ini telah berbuat ceroboh seperti ini. Nah, adik-adik bisa melakukan itu kapan saja, mau pagi, mau malam, mau siang, boleh, dan di mana saja boleh. Nah, adik-adik, ketika takut, misalkan malam hari gelap, aku sulit tidur, misalkan, adik-adik bisa berdoa pada Tuhan, adik-adik bisa mengobrol dengan Tuhan. Nah, semakin banyak adik-adik mengobrol dengan Tuhan, kita mengobrol dengan Tuhan, memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, wajah kita semakin dimuliakan seperti Dia, seperti Tuhan kita. Nah, kita bisa sama seperti Musa, adik-adik. Wajah kita bisa bercahaya, berseri-seri, asalkan kita senantiasa mengobrol dengan Tuhan, berdoa, memuji dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita patut belajar melakukan perkara ini ya. Harus sering memuji Tuhan, harus sering berdoa yang pendek, misalkan terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat makanan, misalkan adik-adik mau makan, atau kalau mau tidur malam, nah adik-adik bisa mengajak papa, mama. Nah, mungkin di keluarga kita masing-masing ada semacam renungan malam, bisa membaca satu ayat firman Tuhan, atau mungkin ayah dan ibu kalian bisa bercerita-cerita pendek, kemudian bisa berdoa dengan sedikit perkataan, boleh ya. Kita mau belajar sama-sama, mau diisi oleh Tuhan, seperti Musa, 1 hari, 2 hari, sampai berapa tadi? 40 hari Musa diisi terus oleh Tuhan sehingga wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Baik adik-adik, nah sebelum kita akhiri cerita ini, ada satu ayat hafalan buat adik-adik semua. Nah, ayat hafalannya ada di Bilangan pasal 14 ayat 21 ya. Bilangan pasal 14 ayat 21 ya. Bunyinya, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kakak ulangi, Bilangan pasal 14 ayat 21. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Nah, adik-adik, di rumah bisa menghafalkan ya ayat hafalannya kali ini. Nah, kita sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang gemar untuk mengobrol dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, serta memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau supaya aku bisa seperti Musa yang senantiasa setiap hari diisi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Cerita kakak kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.